Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran asinkronus pertemuan kedua, materi metode substitusi dan metode eliminasi. Sekarang, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dimudahkan dalam proses pembelajarannya dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Setelah berdoa, silakan kalian buka LMS yang sudah Ibu share di grup linknya, lalu buka course Matematika kelas 9A. Langkah pertama, silakan kalian isi presensi di LMS, isi sesuai kehadiran kalian. Jika kalian tidak hadir, maka isi alfa. Jika kalian hadir, isi hadir. Dan jika kalian berhalangan karena sakit, silakan isi sakit. Jika sudah mengisi presensi, silakan kalian scroll ke pertemuan kedua. Nah, setelah pembelajaran di pertemuan kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah metode substitusi dan eliminasi pada SPLDV, mampu menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi atau eliminasi, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV, dan mampu menyampaikan hasil diskusi dan penyelesaian masalah secara aktif. Jadi sama seperti minggu lalu, pada minggu selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, silakan siapkan untuk presentasi atas hasil diskusi kalian, diskusi kelompok. Jika kalian sudah membaca tujuan pembelajarannya, silakan baca di bagian orientasi. Sebenarnya alur pembelajaran setiap pertemuan itu sama saja, jadi terdapat orientasi. Nah, orientasi ini berisi gambaran umum mengenai materi, metode substitusi, dan metode eliminasi yang akan dilakukan. Lalu jika sudah membaca bagian orientasi, silakan kalian buka pertanyaan pemantik. Nah, bagian ini itu terdapat pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan materi, metode substitusi, dan eliminasi. Nah, pertanyaan pemantik ini bisa membantu kalian untuk mulai memahami materi yang akan dipelajari nanti. Selanjutnya, jika kalian sudah membuka pertanyaan pemantik, buka materi pembelajaran. Silahkan dibaca dan pahami konsep-konsep penting yang dijelaskan pada materi tersebut. Boleh dicatat di buku masing-masing. Nah, karena LMS ini menggunakan sistem bertahap dan sistematis, pastikan kalian menyelesaikan bagian materi ini agar akses ke bagian berikutnya itu dapat dibuka ya. Selanjutnya yaitu ada video pembelajaran. Setelah mempelajari materi tadi, kalian dapat menonton video pembelajaran yang tersedia nih. Video ini akan membantu kalian memahami materi dengan penjelasan yang lebih jelas dan interaktif. Dan tentunya terdapat contoh kontekstual yang berkaitan dengan metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, tonton video sampai selesai agar kalian dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya setelah video pembelajaran itu ada e-book. Nah, silahkan baca e-book sebagai sumber belajar tambahan untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, selanjutnya, sama seperti pertemuan minggu lalu, terdapat kolaborasi atau diskusi. Nah, di dalam kolaborasi ini sebelumnya Ibu sudah tambahkan contoh atau permasalahan kontekstual yang harus kalian selesaikan. Silahkan kerjakan secara kelompok dan tuliskan jawabannya di bagian kolaborasi. Lengkapi jawabannya ya, dan tuliskan identitasnya. Tuliskan jawabannya dengan bahasa yang baik, jelas, dan sopan, serta sistematis. Jika kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, silakan kalian kerjakan kuis. Nah, setelah seluruh materi dipelajari tadi tentang materi metode substitusi dan eliminasi, silakan kerjakan kuis yang tersedia di LMS. Nah, kuis ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kuis ini dikerjakannya secara individu ya, berbeda dengan kolaborasi atau diskusi tadi. Jika kalian sudah mengerjakan kuis, silakan buka penugasan untuk melihat instruksi yang diberikan oleh ibu ada di situ. Pahami instruksi dan lihat batas pengumpulannya, jangan sampai melewati batas yang telah ditentukan ya.
Nah, setelah kalian membaca instruksi penugasan, silakan kalian isi forum diskusi. Jika ada yang masih dibingungkan tentang materi yang dipelajari, silakan masukkan dan tuliskan di forum diskusi. Untuk teman-teman yang lain, jika mengetahui jawabannya, silakan jawab pertanyaan teman kalian. Selanjutnya, jika kalian sudah mengisi di forum diskusi, silakan kalian isi refleksi harian pada pembelajaran kita hari ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik ya, dan manfaatkan sumber belajar yang ada. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.